Halo Sobat Iteza, perkenalkan nama saya Jack CLBK, cinta lama bikin kecewa. Alasan saya mengalur film ini karena faktor uang dan keluarga Yesop. Kali ini kita akan bahas film dari sequel kedua dari The Equalizer yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Kali ini, Mamang Robot yang merupakan mantan agen CIA terbaik sekaligus mantan pasukan khusus yang paling berbahaya harus mengamuk lagi karena temannya dibantai oleh para mafia dan juga para pengkhianat di perusahaannya sendiri. Robert hanya ingin hidup tenang dan damai, namun akhirnya kehidupannya harus diganggu oleh para cecunguk-cecunguk yang ingin mengusik masa pensiunannya. Terpaksa Robert harus membantai mereka semua dengan waktu hanya beberapa detik saja. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Awal adegan film yang memperlihatkan Robert yang sedang berada di rel kereta api yang akan mengunjungi negara Turki. Terlihat kini Robert yang sedang menyamar yang akan melakukan pekerjaan barunya, yaitu menyelamatkan anak kecil yang diculik oleh ayahnya sendiri yang merupakan mafia dari Turki. Karena pada saat berada di Amerika, dia selalu menyiksa istri dan anaknya. Robert kemudian langsung mengikuti kemana arah pergi mafia tersebut, hingga berhenti di sebuah restoran. Saat itu, Robert langsung menyinggung mafia itu yang telah menculik anaknya sendiri. Alhasil, ia pun langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghajar Robert. Di sini mereka tak mengetahui jika Robert memiliki sebuah kemampuan yang sangat mematikan. Ia memiliki kemampuan yang dinamakan dengan hipotesis prediksi, yang artinya memiliki kemampuan berpikir dan bergerak lebih cepat. Sehingga dalam hitungan detik saja Robert mampu menghabisi satu persatu para kroco dengan singkatnya. Kemudian ia pun memberikan dua pilihan kepada mafia itu, apakah ia mau mengambil hidup penuh dengan siksaan atau mati dalam keadaan yang menyakitkan. Di sini kita bisa melihat bahwa Robert tak memiliki rasa sama sekali saat ia beraksi menghabisi para lawannya. Kemudian pada pagi harinya kini Robert sedang berada di kota Boston. Kini profesinya sebagai driver taksi. Pekerjaan barunya kini sering mengantar para lansia yang membutuhkannya. Tak hanya itu saja, Robert juga sering berkomunikasi dengan berbagai pelanggannya. Berbeda dari sequel pertamanya, kini Robert selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang ia temui. Robert kemudian langsung memberikan anak tersebut kepada ibunya. Lalu Robert langsung pulang ke rumahnya. Di sana ia telah memiliki seorang tetangga baru yang bernama Fatimah. Ia adalah imigran Muslim. Robert lalu menyapa Fatimah. Sementara itu, di tempat lain yang memperlihatkan seorang pria pejabat di Belgia yang baru saja pulang dari kantornya. Saat ia menemui sang istri, ternyata wajah sang istri dalam keadaan luka. Tak berselang lama muncullah beberapa orang dari pembunuh bayaran yang akan menghabisi mereka berdua. Mereka ini berasal dari organisasi tertentu yang menginginkan ia dan istrinya harus tewas. Hingga akhirnya mereka langsung dieksekusi. Lalu yang memperlihatkan Robert yang pergi ke toko buku tempat langganannya. Ternyata toko buku tersebut merupakan seorang perempuan yang anaknya telah diculik oleh ayahnya yang meminta bantuan kepada Robert. Kini wanita itu sangat senang sekali, akhirnya ia bisa terlepas dari jeratan mantan suaminya yang selalu menyiksanya. Apalagi kini toko bukunya sudah mulai laris manis. Malam harinya kini Robert kemudian harus bekerja seperti biasanya sebagai driver taksi. Pada suatu ketika Robert telah menerima orderan untuk mengantarkan seorang wanita yang terluka usai keluar dari hotel. Di sini Robert sebenarnya sempat curiga dengan orang yang telah mengorder jasanya. Namun Robert pun saat itu tak banyak berpikir. Kemudian ia pun langsung mengantarkan perempuan tersebut untuk ke rumah sakit. Robert kemudian langsung kembali lagi ke hotel untuk meminta penjelasan kepada mereka. Mengapa seorang wanita yang baru saja keluar dari hotelnya mengalami luka-luka. Akan tetapi para kroco tersebut tak ingin menjawab pertanyaan dari Robert. Sehingga disinilah Robert kembali lagi ke mode brutalnya. Ia langsung memperhitungkan berapa lama ia mampu menumbangkan mereka semua. Hanya menggunakan tangan kosong, ia pun langsung memberi pelajaran kepada para pemuda itu hingga kapok.
Usai mengajar para pemuda yang sudah menyentuh seorang wanita, Robert kemudian langsung pulang ke rumahnya. Namun ia mencium ada aroma bau yang keluar dari rumahnya. Robert kemudian langsung bersiap siaga menggunakan pistolnya untuk masuk ke dalam rumah. Namun setelah ditelusuri, ternyata di sana sudah ada Susan yang merupakan agensi dari militer yang berkunjung ke rumah Robert untuk merayakan hari ulang tahun atas kematian istri Robert yang udah meninggal. Kemudian mereka berdua langsung makan bersama di meja makan yang sudah disediakan oleh Susan. Kedatangan Susan menemui Robert karena ia ingin mengajak bergabung Robert kembali ke organisasi agensi rahasia miliknya. Namun dengan nada yang rendah, Robert langsung menolaknya karena ia lebih suka dengan pekerjaannya sekarang sebagai driver taksi. Susan pun tak memaksakan kehendak yang sudah dipilih oleh Robert. Namun ia meminta agar Robert mempertimbangkannya lagi. Karena agensi rahasianya akan selalu menerima Robert kapanpun Robert ingin masuk bergabung lagi. Sedangkan pagi harinya Robert melihat jika kebun Fatima sudah dirusak oleh para bocil. Bahkan tembok rumahnya telah dicoret-coret oleh para gerombolan para pemuda di sekitarnya. Robert yang kasihan lalu langsung membantu untuk menghapus pilok yang sudah melekat di dinding. Di sana juga ia telah bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Mel. Ia merupakan anak sekolah yang sering bolos, dikarenakan ia harus bekerja banting tulang demi keluarganya. Dalam percakapan tersebut, Miles menawarkan bantuan kepada Robert untuk menghapus tulisan di dinding. Akan tetapi Miles langsung mematok harga jasa dengan sangat mahal. Alhasil Robert pun langsung menolaknya. Kemudian, hari berikutnya, Miles kembali lagi datang untuk menawarkan jasanya lagi. Namun kali ini Miles langsung menurunkan harga jasanya, sehingga Robert pun langsung setuju dengan tawaran tersebut. Kemudian yang memperlihatkan Susan yang sedang berkomunikasi bersama dengan agen rahasia lainnya. Di sana ia telah berbicara dengan kedua pria, yang satunya bernama Dave. Dia juga merupakan salah satu teman baik dari Robert. Perbincangan kali ini mereka sedang membicarakan atas kematian pejabat Belgia yang telah dihabisi. Karena pejabat Belgia tersebut ternyata telah memiliki kontrak kerjasama dengan agen mereka. Oleh sebab itu, Susan harus mencari tahu tentang pelaku yang sudah menghabisi pejabat Belgia yang merupakan kliennya sendiri. Kemudian cerita berpindah yang memperlihatkan Robert yang sedang bersama dengan si pria tua yang bernama Sam. Jadi Sam ini merupakan langganan taksi Robert. Sam kemudian menceritakan kepada Robert jika ia memiliki seorang kakak. Namun ia telah berpisah setelah Perang Dunia Kedua. Sam pada masa mudanya merupakan seorang pelukis handal. Namun pada suatu ketika lukisan yang telah dibuat oleh Sam telah menghilang dan baru diketahui setelah 60 tahun kemudian di Eropa. Lukisan itu ternyata lukisan yang sangat berarti baginya karena ia melukis untuk kakaknya. Akan tetapi ternyata lukisan tersebut telah dilelang tanpa persetujuannya. Namun kini Sam sudah memiliki bukti kuat bahwa lukisan yang telah dilelang merupakan hasil karyanya sendiri. Malam harinya Robert lalu meminta bantuan kepada Susan untuk membantu menemukan lukisan yang dimaksud oleh Sam. Karena pada saat yang bersamaan, Susan juga akan pergi ke Eropa untuk menjalankan tugasnya mencari tahu atas kematian dari pejabat Belgia tersebut. Singkatnya, Susan dan juga Dave sudah berada di rumah pejabat Belgia. Ia langsung mengidentifikasi kematian pejabat tersebut. Diketahui ternyata pejabat tersebut memiliki jabatan yang cukup penting di instansinya. Itu artinya pejabat itu memiliki cukup pengaruh, sehingga Susan pun harus turun tangan mengatasi permasalahan ini. Saat itu Susan pergi ke kamar hotel pejabat tersebut. Akan tetapi dari belakang, Susan langsung diserang oleh kedua perampok yang tiba-tiba saja tahu tentang keberadaan Susan. Entah mengapa, kedua perampok tersebut bisa tahu Susan berada di sana. Susan sempat melawan pada saat itu, akan tetapi dasarnya Susan sudah berumur, yang akhirnya Susan pun harus tewas di tangan kedua perampok tersebut.
Sedangkan robot yang belum tahu kematian sahabatnya, kemudian ia pun langsung dikabari oleh Brian jika Susan telah tewas dihabisi oleh seseorang. Mengetahui teman baiknya tewas, ia pun langsung terkejut setengah mati. Kemudian robot pun langsung pergi ke Washington DC untuk melayat ke rumah Brian. Sesampainya di sana, ia langsung bertemu dengan Brian yang telah berduka atas kematian sang istri. Brian kemudian langsung meminta bantuan kepada robot untuk menyelidiki kasus atas kematian istrinya, karena ia tak percaya dengan pihak dari agensi rahasianya. Karena Brian merasa sangat janggal atas kematian istrinya. Bila Susan tewas akibat dirampok, seharusnya cincin pernikahan mereka juga hilang dibawa oleh mereka. Namun buktinya cincin tersebut masih melekat di jari-jarinya. Itu menandakan jika Susan emang telah dijadikan target untuk dihabisi. Kemudian yang memperlihatkan robot yang langsung menyadap ponsel dan juga komputer yang digunakan oleh Susan sebelum kematiannya. Sementara itu, kedua perampok yang telah menghabisi Susan kemudian ditelepon oleh orang tak dikenal. Saat mereka mengangkat telepon tersebut, tiba-tiba saja telah terjadi ledakan hingga membuat mereka tewas. Ternyata yang sudah menghabisi mereka berdua merupakan komplotan dari geng yang sudah menghabisi nyawa pejabat Belgia pada waktu itu. Dan ada salah satu dari mereka ada mantan dari agen rahasia CIA yang ikut dalam aksi tersebut. Kemudian yang memperlihatkan robot yang menemui Dave. Di sini ternyata Dave selama ini menganggap Robert telah tewas beberapa tahun yang lalu. Ia tak menyangka jika sahabat baiknya masih hidup. Robert lalu langsung to the point untuk membicarakan kematian Susan. Menurut hasil otopsinya, ternyata Susan tewas bukan ulah dari perampok. Yang ternyata Susan tewas dihabisi oleh seorang ahli dari agensi rahasia. Robert tahu jika tusukan di tubuh Susan sama halnya dengan tusukan yang sering dilakukan oleh Robert yang mengeksekusi lawan-lawannya. Disinilah setelah Robert telah berada di rumah, kemudian ia pun langsung menyelidiki berkas-berkas Susan. Robert lalu langsung menyimpulkan kematian Susan sudah pasti berhubungan dengan tewasnya kasus pejabat di Belgia yang bernama Calbert. Diduga pelaku dari dalam pembunuhan ini semua sama dengan kasus pembunuhan Calbert. Saat Robert sedang berada di rumah, ia pun sudah lama tak melihat Miles menggambar tembok untuk membuat grafiti. Terakhir kali, Robert melihat jika Miles telah bergabung bersama dengan para gangster. Robert kemudian memutuskan untuk membawa Miles lagi ke lingkungan yang lebih baik. Robert lalu langsung mempersiapkan beberapa persenjataan untuk ia bawa. Singkatnya, Robert langsung mengobrak-ngabrik tempat para gangster pengedar obat terlarang. Semua para gangster langsung dibabat habis oleh kebrutalannya, sehingga satu persatu para gangster tersebut langsung dibuat pingsan. Let's go, Miles. Shit. Yeah. Hey. Yeah. Sementara itu akhirnya Miles pun langsung dibawa pergi oleh Robert untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Semenjak kejadian itu, Miles sering datang ke rumah Robert untuk berkunjung. Miles juga kini melanjutkan kembali menggambar tulisan grafiti yang belum ia selesaikan. Di sini Robert berjanji kepada Miles, jika Miles rajin membaca buku, maka pasti ia akan diberikan pekerjaan. Miles pun langsung setuju atas tawaran yang diberikan oleh Robert. No, seriously, yeah. I'll do it for you. Ketika Robert sedang bertugas kembali sebagai driver taksi, ia telah menerima penumpang yang sangat mencurigakan. Robert lalu langsung memutar arah mobilnya untuk mengetahui reaksi dari penumpangnya tersebut. Yang akhirnya ternyata sifat bengis dari penumpangnya telah keluar. Ia lalu langsung mengeluarkan pisaunya untuk menghabisi Robert. Akan tetapi ia tak mengetahui siapa Robert yang sebenarnya. Yang akhirnya di sepanjang perjalanannya, Robert dan penumpangnya langsung bertarung di dalam mobil saat Robert sedang mengemudi. Meskipun posisi Robert tak diuntungkan dalam pertarungan kali ini, namun Robert dengan kemampuan yang sangat tinggi, ia tetap bisa menghabisi penumpangnya tersebut. Setelahnya, Robert langsung membakar penumpang tersebut bersama dengan mobilnya, karena Robert sendiri tak ingin berurusan dengan para polisi.
Robert lalu langsung menyadap ponsel milik penumpangnya, yang ternyata penumpang itu adalah anggota salah satu dari geng mafia yang sudah membunuh Calvert dan istrinya. Setelah tak beberapa lama kemudian akhirnya Robert sudah mengetahui siapa dalang dibalik kematian Susan dan juga Calvert. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Dave yang merupakan pemimpin dari para mafia tersebut. Alasan Dave melakukan pengkhianatan itu dikarenakan agensi mereka telah ditutup usai kematian Robert. Imbasnya Dave tak memiliki uang penghasilan lagi. Oleh karenanya, Dave memiliki pekerjaan sampingan. Dave juga tak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh mantan rekan-rekannya untuk menjalankan rencananya tersebut. Di sini Robert langsung berjanji kepada almarhum Susan bila ia pasti akan menghabisi satu persatu dari mereka semua. Robert setelah mengancam, kemudian langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Brian karena ia yakin jika Dave dan anggotanya pasti akan menghabisi Brian yang diketahui memiliki informasi tentang kematian Calvert. Untungnya sebelum anak buah Dave datang, Robert telah memindahkan Brian ke tempat yang aman. Kemudian setelah itu Robert langsung menelpon Miles yang berada di rumahnya untuk segera bersembunyi karena Dave dan anak buahnya pasti akan mendatangi rumahnya. Robert lalu langsung menelpon Dave untuk bertemu di tempat kampung halamannya untuk menuntaskan urusan mereka. Kemudian dirasa Dave dan juga kelompoknya sudah pergi, Miles kemudian keluar. Ternyata Dave dan anggotanya masih berada di sana, yang akhirnya Miles pun langsung ditodong senjata. Kemudian yang memperlihatkan Robert yang sudah berada di kampung halamannya. Tujuan Robert ke kampung halamannya karena ia ingin memanfaatkan badai angin yang sedang terjadi di sana agar pergerakan dirinya bisa terhalang oleh Dave beserta anak buahnya. Dave kemudian beserta dengan para anteknya sudah sampai di tempat tersebut dengan membawa Miles yang berada di bagasi untuk dijadikan sandera. Kemudian Dave menyuruh Kovac untuk pergi mencari keberadaan Robert yang bersembunyi, sedangkan ia sendiri akan mengawasi Robert dari atas menara. Saat itu tanpa disadari oleh Kovac, ternyata Robert sudah berada di sana, lalu langsung menghabisi Kovac menggunakan anak panah hingga tewas. Kemudian berikutnya giliran Ari. Ia telah sengaja terjebak oleh Robert yang sudah merencanakan jebakan tersebut sedemikian rupa, sehingga ketika Ari mulai menembak, yang alhasil Ari pun harus tewas akibat ledakan tersebut. Berikutnya Robert langsung berhadapan dengan Dave yang selalu bersembunyi di atas menara. Robert yang masih belum tahu langsung diserang olehnya menggunakan snipernya. Namun untungnya Robert telah berhasil menemukan letak keberadaan Dave, sehingga antara Dave dan juga Robert langsung melakukan pertarungan. Dalam pertarungan tersebut Dave menggunakan pisau yang ia bawa. Akan tetapi meskipun Dave menggunakan senjata saat melawan Robert, namun hal itu bukanlah masalah bagi Robert yang merupakan seorang agen CIA terbaik. Dengan mudahnya ia langsung menghabisi nyawa Dave dengan sangat barbarnya. Setelah menghabisi Dave, kemudian ia langsung mengobati kaki Miles yang terluka akibat terkena tembakan. Sementara itu setelah kejadian tersebut yang memperlihatkan Miles yang sudah bersekolah kembali, sedangkan Sam sendiri telah bertemu dengan sang kakak yang pernah terpisah selama 60 tahun lamanya berkat bantuan dari Robert. Akhirnya mereka pun bersatu. Sedangkan Robert sendiri memutuskan untuk menetap di tempat tinggalnya karena ia ingin menjauhi kehidupan di kota yang penuh dengan kekerasan. Dan film dari sequel kedua dari The Equalizer tahun 2018 pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Nantikan sequel terbaru dari Equalizer tahun 2023 ya guys. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya.